Hai Sobat Healthies, kembali lagi dengan saya Bidan Febrina Arta Widianti. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai organ genitalia wanita atau organ genitalia feminina. Sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Stay tune sampai akhir. Dadah! Jadi organ genitalia sendiri itu terbagi menjadi dua, ada organ genitalia feminina dan ada organ genitalia maskulina. Yang disebut dengan feminina adalah organ genitalia wanita dan yang disebut maskulina adalah organ genitalia pria. Untuk organ genitalia feminina sendiri itu adalah sekelompok organ yang terlibat dalam sistem reproduksi, dalam hal ini untuk mempersiapkan kehamilan sampai saatnya melahirkan. Dan setiap organ reproduksi itu dirancang dengan fungsinya masing-masing. Organ-organ ini dimiliki oleh wanita sejak lahir, sejak kita kecil ya kawan-kawan. Namun kemampuan reproduksinya baru akan dimulai setelah masa pubertas atau masa dewasa. Jadi organ genitalia feminina ini terbagi menjadi dua, yaitu organ genitalia interna dan organ genitalia eksterna. Untuk organ genitalia eksterna adalah organ-organ yang berada di luar, maksudnya berada di luar rongga panggul. Dan untuk organ genitalia feminina yang interna adalah organ di dalam, ini terdapat di dalam rongga panggul. Untuk organ genitalia yang di bagian luar ada beberapa bagian. Yang pertama adalah vulva, dan vulva itu sendiri dibagi menjadi beberapa bagian seperti mons pubis, klitoris, labia mayor, dan labia minor, serta bagian yang kedua adalah perineum. Untuk bagian organ genitalia interna terdapat vagina atau liang senggama, uterus, tuba falopi atau tuba uterina, dan ovarium. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang bagian eksterna. Tadi kan saya sudah menjelaskan, bagian eksterna itu terbagi menjadi dua. Kepencet. Nah, yang pertama adalah vulva. Vulva ini ada beberapa bagian ya. Yang pertama adalah mons pubis. Nah, disinilah yang disebut sebagai mons pubis atau mons veneris. Nah, bagian ini adalah bagian yang menonjol di tulang kemaluan atau tulang os pubis, dan ini adalah bantalan lemak ya teman-teman. Bagian ini berperan dalam hubungan seksual dan berguna untuk melindungi simfisis pubis ketika ada koitus atau ada trauma, ketika saat koitus atau ada trauma seperti itu. Nah, pada mons pubis ini itu terdapat banyak kelenjar minyak, dan di sini itu ditumbuhi oleh rambut karena di sini terdapat folikel-folikel rambut. Sedangkan labia mayor, bagian yang kedua adalah labia mayor. Nah, inilah yang disebut labia mayor. Labia mayor itu terdapat satu pasang atau bagian kanan dengan kiri. Apa sih labia mayor itu? Dalam bahasa Indonesianya, labia mayor itu adalah bibir-bibir besar. Jadi, dia tuh hampir sama dengan mons pubis karena dia terdiri dari jaringan lemak. Ini jaringan lemak ya teman-teman ya. Ini kan milik kita sendiri. Dan di pinggir-pinggirnya, di bagian luarnya ditumbuhi oleh mengandung kelenjar minyak dan ditumbuhi oleh rambut. Di sini terdapat banyak folikel rambut. Nah, saraf-sarafnya di sini juga banyak, sehingga pada labia mayor ini sensitif terhadap nyeri, suhu tinggi dengan sentuhan selama rangsangan seksual. Pada bagian yang ketiga adalah labia minor. Di sini labia minor atau bibir-bibir kecil. Nah, ini juga terdapat satu pasang atau bagian kiri dengan kanan. Nah, bedanya dengan labia mayor, labia minor ini tidak ditumbuhi oleh folikel rambut, tidak disertai dengan folikel rambut, sehingga dia tidak terdapat rambut di sini, tidak ditumbuhi oleh rambut. Pada bagian ini, nah di antara labia mayor dengan labia minor, di sini yang saya tunjuk di kursor ini dinamakan vestibulum. Nah, vestibulum itu adalah seperti bentuk perahu, bentuk lonjong seperti perahu, dan dibatasi oleh labia mayor dengan labia minor, kanan dan kiri. Nah, sebelah atasnya
dibatasi oleh klitoris. Nah, ini yang sebut klitoris ya. Dan di bagian bawahnya dibatasi oleh perineum. Ya, perineum. Nah, tadi saya menjelaskan klitoris. Disinilah klitoris. Dia bentuknya seperti kacang hijau kecil, dan dia mengandung banyak saraf. Jadi ketika terdapat rangsangan seksual, biasanya klitoris ini erektil, merasakan rangsangan karena di sini adalah tempatnya saraf. Oke, lanjutnya adalah himen. Pasti Sobat Healthy semua sudah mengerti, udah sering dengar apa itu himen atau selaput darah. Nah, jadi dia adalah lapisan yang tipis yang menutupi sebagian dari introitus vagina. Di dalam sini, ini adalah letak himen. Dia adalah lapisan tipis dan bentuknya tuh macam-macam, antara individu bentuknya beda-beda. Ada yang bentuknya seperti bulan sabit, ada yang bentuknya lubang-lubang, ada yang bentuknya hampir tertutup. Dan di sini terdapat septum atau terdapat pemisah, yaitu yang lubang-lubang tadi. Yang lubang-lubangnya itu bisa berbentuk macam-macam, bisa berbentuk tidak beraturan, bisa berbentuk seperti bulan sabit, bisa berbentuk lubang-lubang. Nah, di situ. Selanjutnya saya akan menjelaskan ke bagian kedua. Bagian kedua adalah perineum. Di sinilah perineum. Perineum ini adalah bagian muskuler atau bagian jaringan otot yang ditutupi oleh kulit. Nah, ini membentang antara komisura posterior, di sini ya, komisura posterior dengan anus. Nah, jadi inilah yang disebut dengan perineum. Panjangnya itu kira-kira 4 cm ya teman-teman. Saat persalinan inilah perineum ini yang mudah robek. Ketika ada pasien ibu melahirkan dan dia merasakan kesulitan, jalan lahir yang sempit, dan kita tidak melakukan episiotomi. Sobat Healthy tahu ya episiotomi. Episiotomi adalah tindakan pengguntingan pada bagian perineum ini. Nah, ketika tenaga kesehatan tidak melakukan pengguntingan, biasanya itu robeknya tidak beraturan, robeknya compang-camping begitu. Jadi sebenarnya tenaga kesehatan sendiri yang akhirnya kesusahan kalau ini robeknya tidak beraturan. Kadang robeknya bisa sampai ke anus. Makanya biasanya pada ibu-ibu yang melahirkan dan mengalami kesusahan atau kesempitan jalan lahir, biasanya kita melakukan pengguntingan ke arah lateral, ke arah sini ya. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang organ genitalia interna. Nah, yang pertama ada vagina. Jadi vagina itu adalah suatu saluran. Ini ya, ini vagina. Bentuknya pipa atau tabung yang melengkung ke depan. Dia terdiri atas musculum membranosa yang menghubungkan antara vulva dengan uterus. Disinilah vulva. Tadi saya sudah menjelaskan vulva yang di depan itu. Nah, ini vagina itu fungsinya menghubungkan antara vulva dengan uterus. Inilah uterus. Nah, ini. Nah, panjangnya itu bermacam-macam. Panjangnya bisa sekitar 6-7 cm. Vagina ini panjangnya sekitar 6-7 cm. Fungsinya apa? Fungsi vagina adalah sebagai saluran keluar uterus. Dia adalah saluran keluarnya apapun dari hasil uterus, bisa merupakan hasil konsepsi, bisa merupakan hasil darah menstruasi. Dia juga sebagai alat senggama dan sebagai jalan lahir. Nah, pada epitel vagina ini banyak mengandung pembuluh darah dan glikogen ya, tetapi tidak berisi kelenjar. Dan glikogen ini terdiri dari kuman doderlein. Jadi kuman inilah yang mengubah suasana vagina menjadi asam, sehingga pH vagina itu sekitar 4-5 dan menyebabkan cairan vagina itu merupakan cairan yang asam. Bau vagina menjadi bau yang khas. Nah, pengaruh dari kuman doderlein ini. Dan cairan vagina yang berasal dari traktus genitalia atas atau bawah. Cairan ini berasal dari traktus genitalia atas atau bawah. Dan ketika terdapat infeksi pada vagina, maka pH-nya akan naik ya. Bisa menjadi di atas 5.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lapisan pada rahim. Lapisan pada rahim itu ada 3 ya, Sobat Healthies. Yang pertama adalah perimetrium, meiometrium, dan endometrium. Perimetrium itu adalah lapisan yang paling luar. Nah, di sini ini yang saya tunjuk yang warna pink. Ini adalah lapisan perimetrium. Lapisan meiometrium adalah lapisan yang tengah, dan ini merupakan lapisan paling tebal di antara lapisan yang lain. Ini isinya adalah otot-otot polos ya. Jadi inilah yang nanti akan mendorong isi dari uterus untuk keluar saat persalinan. Jadi ketika kontraksi asalnya dari meiometrium ini. Dan yang terakhir adalah endometrium. Endometrium adalah lapisan paling dalam. Di lapisan inilah tempat melekatnya hasil konsepsi atau hasil pembuahan. Nanti semua hasilnya akan melekatnya di sini. Mau plasenta, janin akan beradanya di dalam endometrium ini. Endometrium ini berada di dalam korpus uteri. Oke, selanjutnya uterus. Pasti Sobat Healthies sendiri sudah tidak asing dengan nama uterus ini. Uterus itu apa? Uterus adalah organ yang berada di dalam panggul kecil ya. Dan dia dibatasi bagian depannya itu dibatasi oleh kandung kencing. Di sini adalah blast atau kandung kencing, dan di belakangnya itu terdapat rektum atau saluran pembuangan feses. Nah, bentuknya sendiri uterus ini seperti buah alpukat atau buah pir yang dibalik, tapi agak sedikit gepeng. Nah, di dalam uterus ini ada beberapa bagiannya. Yang saya tunjuk ini adalah bagian terluar dari uterus, terbawah dari uterus. Nah, ini adalah yang disebut porsio. Jadi ketika kita, Sobat Healthies, tenaga kesehatan atau bidan melakukan vaginal torch atau VT, disinilah yang kita raba. Inilah yang dinamakan porsio. Ketika kita bilang bukaan 1 atau bukaan 5, bukaan 7, bukaan 10, inilah yang kita sebut sebagai bukaan. Artinya porsio sedang membuka berapa senti. Nah, itu. Lalu kita naik ke atas lagi. Nah, disinilah disebut sebagai cervix atau mulut rahim. Ini yang disebut sebagai cervix. Lalu kita naik ke atas lagi, di sini ada bagian yang mengecil. Disinilah yang disebut dengan isthmus. Lalu ke bagian yang membesar sini, disinilah disebut cavum uteri. Dan di bagian paling puncak di sini, inilah yang disebut dengan fundus. Jadi ketika kita sudah melakukan pertolongan persalinan dan biasanya pada kala 3 kita akan meraba cek fundus. Nah, sebenarnya yang kita pegang adalah ini bagian puncak ya, bagian puncak dari uterus. Gitu. Untuk selanjutnya nanti akan mengarah berjalan. Nah, inilah yang disebut tuba Fallopi dan ini adalah disebut ovarium. Bentar lagi kita jelaskan ya, saya jelaskan. Oke, sekarang saya akan menjelaskan ligamentum yang memfiksasi uterus. Jadi ligamentum itu adalah suatu jaringan atau penyokong yang dapat mempertahankan uterus pada bentuknya, pada tempatnya, tidak membuat uterus berpindah-pindah. Yang pertama adalah ligamentum kardinal. Ini yang warna hijau, inilah kardinal. Nah, dia itu menjalar dari serviks ke arah panggul. Dia tujuannya adalah memfiksasi uterus sehingga uterus tidak jatuh ke depan. Ini dia. Inilah yang disebut dengan ligamentum kardinal. Lalu di sini yang warna kuning ini adalah ligamentum latum. Ini adalah bagian yang paling luas di antara ligamentum yang lain. Inilah yang disebut ligamentum latum.
Ligamentum latum itu apa? Itu adalah dua peritoneum yang saling melekat pada uterus. Di dalamnya ini terdapat arteri, vena, saraf, dan limfe. Dan ini fungsinya sebagai alat penggantung untuk uterus sendiri. Menggantung di uterus. Nah, di slide selanjutnya, nah ini dia. Ini adalah ligamentum di sini. Di sini terdapat ligamentum infundibulum. Tujuannya apa? Biar infundibulum ini tidak jatuh. Jadi penyangga agar infundibulum ini terletak pada tempatnya lagi. Sinilah yang menahan infundibulum. Jadi ini terbentang antara ovarium dengan ligamentum latum. Dan yang saya sentuh ini di sini adalah ligamentum ovarian. Di sini. Dia menyangga ovarium agar ovarium tidak jatuh ke bawah. Tujuannya seperti itu. Dia penyangga agar ovariumnya tidak jatuh. Ini yang tadi saya jelaskan, ini ligamentum latum adalah ligamentum yang paling luas tadi. Ya. Oke, ini tadi yang saya jelaskan. Di sini ada ligamentum infundibulum. Di sini ada ligamentum ovarium. Di sini ada latum, dan di bagian sini ada kardinal, bagian begini. Ini kalau sobat healthies bisa membayangkan ya, pasti di sini. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tuba uterina. Banyak yang menyebut juga tuba Fallopi atau saluran telur. Jadi tuba uterina ini merupakan organ yang keluar dari korpus uteri, dan dia terdapat pada tepi atas ligamentum latum. Di sini kan tadi ligamentum latum, jadi dia letaknya di tepi atas ligamentum latum. Dia merupakan organ yang sudah keluar dari korpus uteri di sini. Dia terdapat satu pasang, kanan dan kiri. Jadi panjangnya itu bermacam-macam ya, sobat healthies. Antara 8 sampai 14 cm. Diameternya sekitar 6 mm atau 0,6 cm. Nah, ini terdapat beberapa bagian. Nih, seperti yang saya sudah tulis di sini adalah pars internalis. Di sini adalah pars internalis di bagian sini. Bagian paling dekat dengan kavum uteri, atau ini juga biasa disebut dengan bagian dari kavum uteri. Karena letaknya masih di dalam kavum, uterus di sini. Lalu kita masuk lagi. Di sini terdapat bagian yang mengecil, menyempit, panjang. Itulah yang disebut dengan ismus. Tadi di sini juga ada ismus ya di uterus, tapi kalau ismus yang di sini adalah ismus yang pada tuba Fallopi. Lalu kita masuk lagi. Di bagian sini adalah bagian yang paling lebar dan biasanya berbentuk S, huruf S. Disinilah yang disebut dengan ampula. Jadi ampula inilah yang tempat bertemunya sel telur yang sudah masak dengan sperma. Jadi disinilah tempat bertemunya mereka. Nah, di ampula ini. Lalu selanjutnya adalah infundibulum. Infundibulum adalah bagian paling lateral, paling ujung, paling distal. Dan dia terdapat rumbai-rumbai. Tujuannya apa? Rumbai-rumbai dari infundibulum itu tujuannya adalah untuk menangkap ovum yang sudah matang dari ovarium. Jadi ketika masa subur, biasanya getaran ini kan bergetar terus. Tuba Fallopi ini adalah bergetar terus 24 jam. Tapi pada saat wanita mengalami ovulasi, biasanya getaran ini menjadi lebih besar getarannya. Karena tujuannya adalah untuk menangkap ovum yang sudah masak dari ovarium ini. Digetarkan untuk sampai menuju ke ampula untuk menunggu sperma, apakah ada sperma yang menunggu dia atau tidak. Dan terjadilah hasil konsepsi di situ.
sekarang saya akan menjelaskan perjalanan ini ya, perjalanan dari ovarium menuju ke kafum uteri nanti. Jadi ketika wanita mengalami ovulasi, otomatis kan ada ovum yang sudah masak, atau kita menyebutnya follicle de Graaff. Nah, dikeluarkanlah oleh ovarium itu follicle de Graaff dan ditangkap oleh rumbai-rumbai dari tuba Fallopi. Ditangkap lalu digetarkan menuju di ampula. Di sini tadi ampula. Nah, ketika terjadi hubungan suami istri atau koitus, sperma akan masuk dan dia akan mencari ampula itu karena secara alamiah dia tahu tempatnya di mana ovum itu. Nah, ketika sudah sampai di ampula ini, dia akan bertemu dan dia terjadi fertilisasi di sini. Lalu dia akan digetarkan lagi oleh tuba Fallopi ini. Jadi makanya tuba Fallopi itu dia selalu bergetar dalam 24 jam. Tapi getarannya akan semakin intens ketika wanita mengalami ovulasi. Dan dihantarkanlah di dalam kafum uterus ini dan terjadi implantasi atau penempelan di situ. Tapi ada beberapa kasus yang pada saat pertemuan sel ovum dengan sperma ini di sini tidak dikeluarkan menuju ke kafum uteri. Nah, jadi dia hasil fertilisasinya itu tetap berada di dalam ampula atau bisa berada di dalam ismus. Nah, itulah yang kita sebut dengan kehamilan ektopik atau kehamilan di luar kandungan. Nah, kehamilan-kehamilan itu biasanya tidak bisa bertahan sampai 9 bulan. Ya, mungkin maksimal 6 bulan. Dan advice dari dokter biasanya adalah melakukan operasi. Karena tidak akan bisa bertahan hidup di dalam tuba Fallopi sampai 9 bulan. Pertama, nutrisinya tidak akan didapat dari mana-mana karena tidak ada penempelan plasenta di situ. Akan susah plasenta yang menempel. Yang kedua, nanti ketika ini semakin membesar, ibunya juga akan merasa kesakitan. Jadi biasanya dilakukanlah operasi dan pemotongan salah satu saluran tuba. Seperti itu, Sobat Healthies. Selanjutnya adalah ovarium. Nah, inilah ovarium. Ovarium itu apa? Dia adalah organ yang menghasilkan sel telur. Jadi di sini ada beberapa bagian, beberapa tahapan dari follicle primordial sampai dengan follicle de Graaff. Di sini ada bentukan-bentukannya sesuai gambar ini dari follicle primordial, follicle preantral, follicle antral, sampai follicle praovulasi dengan saat ovulasi. Saat ovulasi ini tentunya follicle itu sudah menjadi follicle de Graaff atau follicle yang sudah matang. Nanti ketika sudah ovulasi, ovarium ini akan membentuk sel telur lagi mulai dari corpus luteum lagi dan terus begitu selanjutnya sampai wanita mengalami menopause. Jadi sebelum mengalami menopause tentunya fungsi dari ovarium ini tidak berhenti, kerja dari ovarium ini tidak berhenti. Selama sel telur dalam tubuh seorang wanita masih ada, maka ovarium akan terus bekerja untuk mengalami dari sel telur yang belum masak sampai sel telur yang sudah masak dan dikeluarkan. Nanti akan ditangkap oleh infundibulum yang ada di tuba Fallopi ini. Seperti itu ya Sobat Healthies. Nah, sekian penjelasan dari saya. Sobat Healthies, kalau ada yang mau ditanyakan, boleh komen ya di bawah. Nanti saya dengan senang hati akan menjawabnya. Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.